PSSI sepertinya serius saat mengatakan jika target besar timnas Indonesia selanjutnya setelah lolos Piala Asia 2023 adalah melaju ke Piala Dunia 2028. Hal itu disampaikan Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi tersebut pada medio April lalu. Yang membuat fans menjadi sumringah adalah tiket menuju ajang terakbar sepak bola itu tidak akan dikejar via status tuan rumah melainkan melalui kualifikasi. Mimpi yang luar biasa ambisius tersebut tentunya masih terlihat terlalu berat untuk dicapai dengan sumber daya pemain yang ada saat ini walaupun tidak dipungkiri racikan taktik Sintayong (STY) membawa banyak perubahan positif dalam 3 tahun ke belakang. Salah satu solusi PSSI untuk memangkas gap dengan para rival di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Qatar tentunya adalah dengan menggalakkan lagi program naturalisasi. Hanya saja bukan naturalisasi biasa. Pihak federasi bertekad untuk memboyong para pemain dengan grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Bukan lagi pemain asing di Liga 1 yang kualitas jelas juga tidak seberapa di mata dunia. Rencana ini diamini oleh Hassani Abdul Ghani selaku salah satu petinggi PSSI. Dalam unggahan Instagramnya pada Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023, ia membalas salah satu komentar netizen yang berisi pesan agar fans timnas Indonesia percaya pada proyek yang Erick Thohir jalankan. Pak Erick bersama STY sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, bebernya. Tapi seperti apa pemain yang pantas disebut sebagai grade A itu? Banyak yang sepakat jika label grade A hanya pantas diberikan pada mereka pemain keturunan dengan pengalaman merumput di liga top Eropa. Mengingat Belanda saat ini menempati koefisien ke-6 tertinggi benua biru, para bintang dengan darah Indonesia yang banyak bertebaran di sana bisa dimasukkan ke dalam kategori tadi. Demikian juga Jordi Amat, Sain Patinama, dan Sandy Walsh yang belum lama ini akhirnya bisa memegang paspor merah putih mereka. Ketiganya adalah hasil dari proyek naturalisasi grade A yang harusnya diperbanyak dan dipersaing. Berikut ini ada sejumlah pemain dari berbagai klub Eropa yang sebaiknya PSSI masukkan dalam pertimbangan mereka. Jika separuhnya saja sudah mau membela timnas Indonesia, maka dijamin kualitas tim Garuda akan pesat bertambah dan Piala Dunia 2028 bukan cuma angan-angan kosong saja. Neraisyo Kasanwirjo, masih muda, berbakat, dan sudah membantu Feyenoord menjadi juara Liga Belanda 2022/2023 sebagai pemain inti harusnya sudah jadi cukup alasan bagi PSSI memasukkan nama Neraisyo Kasanwirjo ke dalam proyek naturalisasi grade A. Bek tengah 21 tahun yang juga punya darah Suriname ini apalagi belum sempat bermain untuk Belanda senior. Jika mampu bergerak cepat dalam hal pendekatan maupun birokrasi, maka PSSI punya kans besar dalam mengamankan jasanya. JIZS, Rizky Ridho dan Elkan Bagot memang sudah merupakan prospek menjanjikan untuk pos bek tengah timnas Indonesia namun tidak ada salahnya dengan menjadikan JIZS opsi tambahan. Layaknya Kasanwirjo, ia juga pemain U23 yang sudah mapan di Liga Belanda namun peluang untuk menjadikannya WNI sepertinya lebih besar. Pasalnya belum sekalipun Izes menjadi penggawa Belanda di level manapun dan sudah sempat menyatakan ketertarikannya mengenakan jersey dengan lambang Garuda di dada. Miss Hilgers, dari semua pemain yang ada dalam daftar ini, salah satu potensi paling besar sebagai pemain mungkin adalah milik Miss Hilgers yang saat ini memperkuat FC Twente di Belanda. Ia adalah pemain reguler di sana dan umurnya baru 22 tahun. Kencang isu beredar jika musim depan ia bakal merapat ke Ajax Amsterdam atau Feyenoord terutama setelah panggilan Belanda senior junior pertama kali didapatnya pada 2022 lalu namun sekali lagi perlu ditekankan, belum terlambat bagi PSSI untuk melakukan pendekatan. Kevin Dix,
Banyak sekali pemain dengan paspor Belanda yang diajak PSSI membela timnas Indonesia sejak 2 tahun terakhir namun harus dibatalkan atau ditunda prosesnya karena satu atau lain hal. Salah satunya adalah Kevin Dix. Ia adalah pemain bertahan versatile yang sudah melanglang buana ke Belanda, Italia, dan kini Denmark. Meski telah menjadi pemain penting bagi klub sekelas FC Copenhagen namun Dix tetap membuka lebar-lebar pintu mediasi dengan PSSI yang pada Februari tahun 2023 lalu ia katakan belum membuat aksi nyata menjadikannya WNI. Milion Manhoef. Timnas Indonesia dari dulu memang punya banyak pemain sayap oke namun melewatkan kesempatan mendapatkan Milion Manhoef sebelum mencoba akan jadi sebuah kesalahan maha dahsyat yang akan disesali PSSI selamanya. Ia adalah salah satu pemain U23 paling meyakinkan di Belanda saat ini dengan sudah mengemas 9 gol dan 4 assist dari 32 penampilan bersama Vitesse Arnhem termasuk hat-trick ke gawang Groningen pada Minggu tanggal 21 Mei tahun 23. Manhoef meski membela timnas Belanda junior mengaku bangga dengan darah Suriname dan Indonesia dalam nadinya. Tijani Reijenders. Liga Belanda tidak akan pernah kehabisan talentan berakar Indonesia. Tijani Reijenders adalah salah satunya dan mungkin PSSI bisa kehabisan waktu apabila tidak bergegas untuk mengamankan servis pemuda 24 tahun milik AS Alkmaar ini. Walaupun posisinya adalah gelandang tengah namun ia seolah tidak bisa berhenti bikin gol dengan total 8 gol plus 10 assist sudah teregistrasi atas namanya termasuk 1 lesakan ke gawang West Ham pada ajang Liga Konferensi Eropa. Belanda pun memanggilnya dalam pemusatan latihan terbaru untuk final Nations League bulan Juni mendatang. Pada ajang Piala Asia 2023 nanti, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D. Mereka berada di grup yang sama dengan Jepang, Vietnam, dan Irak. Jelas grup tersebut tak mudah bagi anak asuh Shin Tae-yong. Kendati demikian, masih ada harapan untuk timnas melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 mendatang. Asalkan Shin benar-benar mempersiapkan timnya dengan baik. Untuk merealisasikan hal tersebut, Erick Thohir selaku ketum PSSI pun turun tangan. Pria 52 tahun itu sudah berkoordinasi dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku promotor Liga 1. Ia meminta seluruh klub di Liga 1 mendukung aksi timnas jelang Piala Asia 2023 nanti. Erick juga menjelaskan bahwa untuk saat ini seluruh tim sudah setuju mendukung timnas. Liga 1 sudah sepakat dengan PSSI, ucap Erick, dikutip superbal.id dari kompas.com. Ketika tim nasional membutuhkan, klub Liga 1 mendukung.